Ya, salam, apa kabar? Kita hari ini bersyukur tetap mendapat kesempatan dari Allah untuk beribadah meskipun online ya. Bapak Saudara, suatu kali ada seorang penatua gereja yang mendapat pesan singkat dari nomor yang tidak dia kenal. Pesan singkatnya begini, kita pernah tidur bersama. Jika tidak ingin berita ini sampai ke semua jemaat, cepat transfer saya di rekening ini 1 juta. Wah, akhirnya penatua karena kaget dia langsung transfer nomor itu. Beberapa hari kemudian ada nomor itu juga SMS lagi. Jika tidak ingin disebar tentang berita kita, silakan transfer 2 juta. Wah, karena takut akhirnya ditransfer 2 juta. Sampai yang ketiga kalinya dia berkata, silakan transfer 3 juta rupiah. Kalau tidak, nama baik penatua akan rusak. Wah, karena penatua takut nama baiknya rusak, akhirnya ditransfer lagi, tapi dia sambil marah-marah. Sebetulnya dia siapa? Wah, kenapa dia mengaku pernah tidur dengan saya? Akhirnya dia mengaku, oh saya jemaat Bapak. Kita pernah tidur waktu khotbah Pak Pendeta 2 minggu lalu, lama sekali. Wah. Dan kita tidur bersama. Bapak tidur di bangku depan, saya bangku belakang. Wah, ternyata tidur itu menakutkan ya. Bapak Saudara, ketika mendengar khotbah firman Tuhan hari ini, jangan nonton sambil tidur. Nanti ada yang bilang, transfer saya. Ya, itu hanya joke. Bapak Saudara, silakan membaca terlebih dahulu Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8. Firman Tuhan hari ini bertemakan hidup yang diubah oleh Allah. Baik Saudara, pada tahun 2016 saya ingat ketika suatu kali istri saya itu ambil kuliah di STIAA, daerah Mojokerto. Jarak antara Mojokerto dengan rumah kami pada waktu itu kalau ditempuh dengan sepeda motor 1,5 jam. Karena itu hari Senin, saya berpikir ya udahlah pakai kaos biasa, nyantai. Saya akhirnya mengantar istri saya pakai celana yang biasa juga tentunya, lepis ya itu. Tapi di kampus, sesampai di kampus ya udah istri saya antar sampai aula dan disambut dengan teman-temannya yang baru. Wah, mereka tahu bahwa saya itu biasanya bersama dengan Pak Chandra. Wah, Pak Chandra salah satu dosen di Mojokerto itu. Kemudian ketika mereka masuk, istri saya mulai ditanyai oleh teman-temannya. Kak, itu yang biasa sama Pak Chandra ya? Yang nganter Pak Chandra. Oh iya betul. Oh, Bapak itu bapaknya kakak. Oh bukan, kata istri saya. Oh Bapak itu tukang ojek ya? Oh bukan. Kemudian istri saya berkata, oh dia suami saya. Dia suami saya. Untung istri saya nggak malu ya. Akhirnya, ya saudara, uh, istri saya bilang ya itu istri saya. Data manusia, pemikiran manusia, bahkan budaya kita seringkali salah. Pemikiran kita melihat orang lain, ya betul bahwa kadang-kadang manusia seringkali melihat apa yang kelihatan saja, apa yang nampak dari luar yang mereka perhatikan, yang dalam mereka tidak lihat. Firman Tuhan itu perlu kita pegang menjadi satu kebenaran yang mutlak. Ya. Oleh karena itu kita membutuhkan firman Tuhan supaya kita bisa melihat sesuatu ya, bukan dari pengalaman, bukan dari budaya kita, bukan dari sudut pandang kita, tetapi kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Makanya firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan secara jelas menjelaskan kepada kita, mengharapkan kita untuk melihat tubuh kita, impian-impian kita sebagai suatu hal yang dipersembahkan untuk kesenangan Allah. Dipersembahkan berarti diberikan.
Ya, kita melepaskan hak-hak yang harusnya menjadi hak kita, tetapi kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Apakah artinya kita tidak boleh berhasil? Apakah kita tidak boleh bekerja? Apakah kita tidak boleh menikah? Tentu tidak. Bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus mempersembahkan tubuh dalam bentuk nyata? Dilihat dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-21, ini bentuk praktisnya. Kita bisa melihat bentuk praktis yang pertama ketika kita ingin mempersembahkan tubuh, yaitu dimulai di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama adalah perubahan mindset, pembaharuan budi. Jadi wujud nyata yang pertama ketika kita ingin mempersembahkan hidup kita kepada Allah, yaitu memperbaharui budi kita, pemikiran kita. Ya, mentransformasi budi. Budi bukan nama budi, tetapi budi itu akal budi, pikiran kita. Ketika kita percaya Yesus, kita dibaptiskan, akal budi kita, pikiran kita tidak otomatis dapat hal-hal yang baik. Tetapi ada bagian-bagian dalam diri kita, pengalaman-pengalaman kita, budaya-budaya kita yang kita pegang secara tidak sadar, itu perlu diperbaharui oleh firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi sebuah kebenaran yang mutlak. Baik saudara, memang menjadi orang percaya kadang-kadang dianggap seperti ini ya, baju kotor. Ketika percaya Yesus, firman Tuhan diisi, kita kadang-kadang berpikir bahwa kayak baju kotor itu dimasukkan ke mesin cuci, dikasih deterjen, kemudian dilihat, wah, jadi bersih. Wah, bukan begitu. Saudara, kita menjadi orang percaya, Alkitab tertulis menjadi manusia baru, itu identitas kita. Karena kita menjadi anak-anak Allah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pikiran kita ada banyak hal yang sisa-sisa pemikiran dunia, dari budaya, dari pengalaman-pengalaman kita. Jadi tidak secara otomatis langsung menjadi semua hebat, semua spektakuler. Enggak begitu. Kadang ada sisi-sisi gelap kita yang membuat kita mengalami masalah dan membuat kita ketakutan. Satu kali saya dengan istri berkunjung ke rumah teman. Karena teman saya itu rumahnya udah lama tidak kami kunjungi, kemudian kami tengok kanan, tengok kiri, dan sampai akhirnya kami melindas anak kucing. Dan hampir nggak mati, cuman ya hampir mati. Kemudian kami cerita dengan saat teman itu. Wah, di tengah perjalanan saya ketemu dengan kucingnya terlindas. Wah, teman saya ketakutan. Hati-hati loh. Itu kalau kucing itu bawa sial, nanti kamu hidupmu sial terus. Wah, enggak lah. Saya udah percaya Yesus. Beneran loh, ibuku berkata begitu. Wah, saya nggak tahu apa yang dia pegang. Padahal dia orang yang percaya Yesus, setia pemuda, setia sekolah minggu, tetapi masih ada hal-hal yang dia pegang. Budaya-budaya, pengalaman-pengalaman membuat dia memegang, sehingga secara hal-hal duniawi masih melekat dalam diri kita. Cara tidak sadar. Kadang-kadang mungkin kita pegang itu lebih erat daripada firman Tuhan. Ya, saya masih ingat juga ketika kami mau menikah, kami itu berkunjung main-main ke rumah om saya. Kemudian di rumah om saya ditanyain, wetonmu berapa? Wah, saya bilang, oh ini, sebut saja Paing, itu tanggalan Jawa. Kemudian istri saya ditanya, kamu apa? Oh, saya ini. Kemudian dihitung, kemudian ternyata ketemunya 25. Di 25 itu berarti kebu mati katanya. Wah, nggak cocok kamu, nggak bisa kamu kalau nikah ketemu dengan dia, nanti hidupmu berantakan, nanti kamu selingkuh, nanti kamu mati salah satu, nggak cocok. Wah, kemudian, wah kalau
tempat kami tanggal 25 itu ya Natal. Orang malah bersukacita, saya bersukacita, makasih Om. Istri saya ketakutan. Kita nggak pakai ini kan Pak? Wah, nggak pakai. Bapak saudara, kadang-kadang kita ketakutan, ada rasa panik. Kenapa? Karena kita sering memegang budaya pengalaman kita terlalu erat daripada firman Tuhan. Ya. Jika kita melihat kehidupan kita sekarang, apakah kita benar-benar Kristen yang sejati, yang telah mengalami perubahan hidup, perubahan mindset, pikiran kita? Orang yang mempersembahkan tubuhnya kepada Allah harus mengalami perubahan akal budi. Oleh karena itu kita perlu masuk dalam kelas-kelas, dalam komunitas-komunitas iman yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Di sekolah minggu, dalam WBI, dalam PKMB, dalam persekutuan pria baptis. Di gereja baptis itu terkenal dengan sekolah minggunya. Kadang-kadang orang-orang baptis itu dari ibunya mengandung sampai neneknya, wah nenek-nenek pun ikut sekolah minggu. Hebat. Karena kita umat baptis percaya bahwa ada hal-hal yang perlu kita bersihkan. Oleh apa? Bukan oleh perkataan budaya, bukan karena kebenaran orang lain, bukan karena kepandaian kita, tapi kita perlu diubah oleh kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan oleh Allah. Ya. Hasilnya kita bisa membedakan kata firman Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sehingga kita makin peka terhadap apa? Bukan kesenangan kita lagi, tetapi kita peka terhadap kesenangan Allah. Itu tidak terjadi otomatis dan hanya bisa kita memberi diri. Ketika kita bisa memberi diri, kita diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah kita perlu melayani komunitas iman sesuai dengan karunia. Ayat yang ketiga berkata begini, berdasarkan karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada kamu, pada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas-tugas yang sama. Amin. Layani, masuk dalam komunitas iman, cari karunia kita. Ayat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita setelah mempersembahkan tubuh, kita mengubah pikiran kita. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita tidak berhenti di situ saja, tapi diwujudkan dengan hidup bersama dalam kebersamaan dalam umat Allah atau gereja. Ayat 6 berkata begini, demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jelas bahwa firman Tuhan menegaskan bahwa setelah kita berubah pikiran kita, kita hidup dalam komunitas iman. Dan dalam komunitas iman itu kita perlu mengenali karunia-karunia kita, talenta-talenta yang Allah berikan kepada kita. Jangan memikirkan yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Itu kata firman Tuhan. Saya itu sering nyoba-nyoba. Maksudnya lihat orang kok kayaknya gampang. Saya sering nyoba. Nggak tahu ini karunia apa. Tapi yang jelas seringkali ketika lihat ibu-ibu kemarin beberapa bulan lalu suka nanam, saya jadi kepingin untuk nanam. Kami akhirnya bersepakat dengan beberapa anak nanam. Mereka saya tawarin, mau nanam apa? Oh, nanam ini Pak Ben, nanam kangkung. Akhirnya kami nanam kangkung. Ternyata ketika nanam kangkung, kami gagal. Wah, saya berpikir, kenapa gagal? Padahal airnya cukup. Wah, sinar mataharinya cukup. Ternyata gagal karena kangkung tidak boleh terlalu banyak air. Wah, saya gagal.
Habis itu yang kedua saya berkata, ya udah cabutin aja. Kita tanam lagi yang baru. Bibit kita masih banyak, tenang aja. Wah, kami cabuti semua, kita tanam lagi. Gagal lagi. Saya tanya lagi, kenapa? Harusnya digembulin dulu Pak Pendeta, katanya anak-anak. Wah, salah lagi saya. Gagal lagi ya. Kata ini Tuyul dan Mbak Yul zaman dulu. Gagal maning, gagal maning. Baik saudara, kita diciptakan dengan berbagai kelemahan. Kita punya kelemahan, tetapi Tuhan juga memberikan dalam tubuh kita ada karunia-karunia, ada talenta-talenta yang Tuhan limpahkan atas kita. Dan kita perlu masuk dalam umat Allah, komunitas iman itu untuk mengembangkan. Kita bisa melayani orang lain dengan karunia kita, orang lain juga bisa melengkapi karunia-karunia kita. Sehingga karunia kita saling memperlengkapi dan memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kehendak Allah bukan hanya kita selamat saja kemudian kita berdoa. Selamat berdoa, beribadah, selesai. Berhubungan dengan Tuhan, selesai. Enggak. Tuhan ingin kita hidup bersama, memakai talenta yang kita miliki untuk semakin memuliakan Tuhan. Nah, masalahnya banyak orang pada masa kini yang berpikir bahwa ya udah, hidup saya kan sudah saya pakai untuk beribadah, mempersembahkan tubuh, ya udah saya beribadah, berdoa cukup, selesai. Padahal tidak begitu. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, artinya impian-impian kita persembahkan kepada Tuhan, kita pakai karunia untuk memuliakan nama Tuhan, memperlengkapi orang lain, mendorong orang lain untuk bertumbuh imannya, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Persembahan tubuhnya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan meminta kita memakai tubuh kita untuk melayani sesama dalam komunitas orang percaya. Sewaktu saya pelayanan di Singapura, kemudian kami bertemu dengan banyak orang. Kami cerita-cerita, kami bercerita panjang lebar. Sampai suatu kali kami ketemu dengan salah satu jemaat di IBC yang punya usaha di Batam. Dia punya perusahaan, beberapa perusahaan lah di Batam. Saya tanya-tanya Kak Erika, oh kenapa Kak dia harus ke Singapura, habis itu dari ke Amerika, Singapura, habis itu Batam. Cuman bawa 2 tas. Wah, dia kerja di sini. Wah, kerja apa Kak? Saya pikir ya hanya pekerja biasa. Ternyata dia punya perusahaan. Oh, dia yang punya perusahaan Pak. Oh, saya kaget. Yang punya perusahaan bisa mengambil kacamata 2 tas gratis untuk kita. Kampung pom bensin. Untuk melayani orang-orang di kampung pom bensin. Iya Pak. Wah, saya kagum. Maksudnya, Pak Saudara bisa dibayangkan kalau kita meminta tolong dengan orang-orang yang punya jabatan agak tinggi. Misalnya manajer, ya. Tolong ya jadi penerima tamu. Wah, tolong ya benerin motor di depan. Weh, Pak Pendeta ini nggak tahu ya saya itu manajer HRD. Pak Pendeta yang saya pindah tugaskan. Wah, bisa begitu mungkin ya kalau saya mau minta begitu. Ya, tetapi saudara, pelayanan itu sesungguhnya bukan hanya tentang kerendahan hati, tetapi kita menyediakan waktu untuk melayani Tuhan di tengah kesibukan kita, di tengah rutinitas yang berjalan, kita menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Ketika kita memiliki hati melayani, kita juga memiliki waktu untuk berbagi. Ya, carilah pelayanan yang sederhana, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Kalau karunia kita itu karunia yang seperti Marta, ya udah ikutin aja, kembangkan karunia itu, bersukacitalah. Saya itu bersukacita ketika di sini saya bisa banyak menolong banyak orang. Saya nggak stres, maksudnya lihat orang sakit di sana harus ditolong. Orang yang lihat saya mungkin stres, tetapi saya enggak. Saya bersukacita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena saya menemukan bahwa saya bisa menolong orang dan saya berbahagia dengan menolong itu. Baik saudara mungkin berbeda. Oh mungkin ada yang nyanyi, ada yang musik, kembangkan itu.
pakai karunia Allah untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama, bahwa kita perlu mengubah pikiran kita. Yang kedua, kita perlu memakai karunia Allah dalam komunitas umat Allah. Yang ketiga, ketika kita sudah ditransformasi, kita lari ke ayat yang ke-17 berkata bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya ketika kita sudah diubah hidup kita, pikiran kita sudah memuliakan Tuhan dengan tindakan kita di dalam gereja, kita juga memakai itu dalam masyarakat yang belum mengenal Tuhan. Ya. Semua orang, semua yang belum mengenal Tuhan juga kita pakai. Pola hidup yang diajarkan oleh Tuhan dalam gereja juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jangan berbeda. Oh, hari ini di gereja kita seperti malaikat mungkin. Tetapi di luar gereja kita seperti, ya ini aku. Wah, ini aku, ini asliku. Bukan. Harusnya kita sama. Di gereja kita sama, di rumah kita sama, di luar kita sama. Ya. Hidup yang diubah oleh Allah, Tuhan. Cara berpikir digunakan untuk melayani dalam komunitas, dibawa dalam praktek sehari-hari. Bahkan dibawa untuk memperkenalkan firman Allah. Ada lagu NP yang sering saya nyanyikan. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Wah, saudara, perubahan pikiran kita berujung pada perubahan perkataan. Perubahan perkataan berujung pada perubahan gaya hidup. Ya. Apakah hidup kita langsung berubah seperti Tuhan Yesus? Langsung sempurna, langsung hebat, langsung spektakuler? Tentu tidak. Tentu kita masih jauh dari hidup yang seperti Yesus. Tetapi kita harus semakin hari semakin diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita semakin mengerti bagaimana menyenangkan Tuhan. Bagaimana membawa hidup yang berkenan, hidup yang kudus kepada Allah. Ketika semester pertama saya liburan sekolah di STB, saya masih ingat dapat izin untuk ke rumah selama 2 minggu. Di 1 minggu pertama saya nggak berani keluar. Saya malu dengan teman-teman kampung. Mereka tahu saya dulu ya nakal, agak tidak baik. Saya agak tidak baik. Satu kali ketika sudah break pulang gereja, ketemu dengan teman-teman, saya ingat bahwa mereka ngajak keluar. Ya udah, karena minggu depan saya sudah harus ke Salatiga untuk liburan pelayanan, saya akhirnya ikut teman-teman saya. Kami pakai mobil mereka dan akhirnya muter-muter di Surabaya sampai akhirnya kami berhenti untuk teman-teman saya beli minum dan beli rokok di satu warung yang biasa kami beli pada waktu itu. Kemudian teman saya berkata, "Bro, kalau rokok ini memang pendeta nggak boleh, tapi kalau anggur boleh kan ya?" Wah. Kemudian saya berkata, "Oh nggak boleh, sorry ya, minum aja." Mereka minum dan sampai suatu kali ada teman saya berkata, "Bro, inilah penghormatan buat aku. Aku duduk di sini itu penghormatan. Udahlah, lanjut aja." Kemudian mereka tetap memaksa. Dan udahlah, gak usah dipaksa. Nikmati aja, aku masih temenmu kok. Saudara, akhirnya mereka menyerah. Dan salah satu dari teman saya berkata, dia benar-benar mau jadi Romo. Wah, saya kaget mendengar itu. Tapi yang jelas, saudara, bukti bahwa kita sudah berubah hidupnya. Ketika kita sudah memiliki pembaruan pikiran, sehingga kita bisa menyenangkan Tuhan, melayani dalam komunitas iman, bukan dengan kehebatan kita, tetapi kita mencari sesuai dengan karunia Allah, sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Allah. Kita juga mentransformasi hidup, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mengenal kita, dan banyak orang terberkati atas kehidupan kita. Begitu firman Tuhan hari ini.
Jadi biarlah firman Tuhan mengubah hidup kita untuk semakin menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh mengubah hidup kami, boleh memimpin kami untuk kami boleh menyenangkan Tuhan. Ketika kami seringkali terperosok dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Ampuni kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami sebuah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kami memakai karunia untuk menyenangkan dan hidup saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga banyak orang bahkan yang belum mengenal Engkau menjadi percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah firman Tuhan hari ini mendorong kami untuk kami terus hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara bisa menyanyikan pujian respon hari ini dan kemudian memulai kembali video ini. Mari kita berdoa untuk memulai doa berkat. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang untuk kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang kami mau senangkan. Engkau Allah yang patut kami hormati. Kami bersyukur meskipun hari ini kami harus beribadah dengan keluarga-keluarga kami. Itu tidak menghalangi sukacita yang Tuhan berikan. Itu tidak membuat kami kehilangan pengharapan. Itu tidak membuat kami kehilangan sukacita yang Allah yang limpah itu Tuhan. Tapi kami tetap bersukacita oleh karena Allah kami, Allah yang menyelamatkan, yang memberi anugerah kepada kami. Kiranya setiap pujian firman Tuhan yang boleh kami dengar, persembahan yang boleh kami berikan, doa yang boleh kami naikkan, menjadi satu pujian, satu rangkaian yang dimana nama Tuhan saja yang menjadi fokus penghormatan kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ketika kami mau pulang, Tuhan sertai kami, lindungi kami. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini kondisinya kurang baik, yang terpapar COVID-19. Kami juga berdoa untuk mereka, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan tubuhnya. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai menanti Tuhan datang kedua kali. Amin.